Doa, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu. Kalau kami boleh ada di tempat ini itu semua karena pertolongan daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Kau telah menjaga kami, menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Kau beri kesehatan, itu semua karena pertolongan daripadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang merasakan kebaikan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi buat dia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, dia baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Teramat baik buat kami. Betapa besar kasih setiamu buat kami Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan sekali lagi dari atas, betapa besar, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak selami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu Tuhan, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku Tuhan. Allah di hidupku, Tiada yang lain selain Kau Tuhan. tiada Amin. yang lain, Hanya Kau. Katakan hanya Engkau. hanya Engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
tetap. Allah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Amin, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir pada pagi hari di tempat ini, menjamah semua saudara-saudara sekalian. Kita andalkan Yesus, andalkan Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Oh, mari katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, amin. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka, katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah. Oh, jemaat saja katakan, amin.
pujian. Gunung tunduk, laut bergelora. Amin. Mari katakan bersama-sama. Ku bersuka atasmu Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yakin di atas pujian Roh-Mu bekerja. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang beban beras Engkau lepaskan Bapa. Kami siap memuji besarkan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dia baik buat kita semuanya. Kita bangkit, Yesus buat kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita bangkit pagi hari ini bersama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar pagi hari ini. Amin. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Katakan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis pada pagi hari. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Dengan kuasa namanya. Angkat tangan saudara semuanya, lambaikan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus tinggal. GKK katakan sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat.
Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya buat kita. Seindah pelangi, secerah mentari buat kita semua. Amin. Mari katakan bersama-sama. Seindahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Dan bumi pun bergoncang. Amin. Namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Mari katakan bersama-sama. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kuasa-Mu, Nyata Amin. kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari katakan berjalan bersama-sama. Seindah pelangi sekali lagi. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, menjagaku sampai. Kakak katakan sekali lagi. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya untuk. Saya minta jemaat saja katakan sungguh nyata, sungguh. Saudara yakin dengan hati kita Tuhan telah menebus dosa kita. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah katakan sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk. Katakan segenap hatiku, genap hatiku hanyalah untuk. Genap hatiku Tuhan, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah bersuka cita, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari SK. Saya persilakan anak SK. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kami dari Shining Kids akan membawakan sebuah puji-pujian dan biarlah puji-pujian ini dapat menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kita semua. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. The little children of the world. Jesus loved the little children of the world. Puji Tuhan, minta kesediaannya Bapak Gembala untuk mendoakan anak-anak Shining Kids. Jemaat-jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita arahkan tangan kita kepada mereka. Kami sangat senang melihat anak-anak memuliakan Tuhan. Tuhan juga sama. Sebab itu Tuhan pernah berkata, jangan biarkan anak-anak dan menghalangi mereka datang kepadaku. Kami semua merindukan anak-anak sejak kecil mengenal kebenaran. Sehingga kebenaran itu membentuk anak-anak menjadi kuat, tangguh, dan teguh. Mereka satu saat nanti menjadi Injil Tuhan. Melalui hidupnya, kebenaran Tuhan disampaikan kepada semua orang yang ditemuinya. Sebab itu kami mendoakan guru-guru yang menanam kebenaran tiap-tiap minggu kepada anak-anak kami. Mengajarkan kebenaran, mengajarkan anak-anak untuk mengerti siapa Yesus itu. Anak-anak kelak ini yang akan menggantikan generasi gereja Tuhan mendatang. Sebab itu bagi kami ini investasi rohani yang sangat begitu penting. Tolong Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan pergumulan sekolah minggu, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Berkati setiap ibadah mereka. Kami memberkati anak-anak kami, memberkati guru-guru yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada minggu ini kami bisa kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami ingin memberi Tuhan dari apa yang Kau berikan kepada kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, biar boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kerajaan Tuhan ditinggikan, kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita.
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita katakan dengan lembut sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku. Benar Bapa, Engkau perlindungan kami Tuhan. Walaupun badai menerpa, kami tetap teguh bersama-Mu Tuhan. Kau menopang kami, menopang kami Tuhan. Aku Amin. tak akan goyah, Karena kami beserta-Mu Tuhan. aku tak akan goyah, Amin. sebab Kau sertaku. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu yang akan rindu firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi Tuhan, dari bumi begitu besar. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Tuhanku. Sukacitaku. Terima kasih Tuhan melindungi kami dari tidur malam, membangunkan dengan tubuh yang sehat pagi ini, memberikan hati untuk mencari-Mu Tuhan ke dalam bait-Mu, merindukan Engkau mengajar kami, membimbing terus sedikit demi sedikit supaya kami memahami jalan-jalan kebenaran-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami sepanjang perjalanan di tahun yang baru ini. Kami mensyukuri itu pemeliharaan Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah lepas menggenggam perjalanan kami, mendampingi dan menyertai kami sepanjang kehidupan ini. Karena kami tahu panggilan kami adalah menyukakan hati Tuhan untuk hidup berkenan, agar hidup kami jadi berguna dan bermanfaat dan memberkati orang-orang sekitar kami. Terus bentuk kami, terus ubah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu lah yang mampu mengubah itu, menjadikan kami jauh lebih berguna dari waktu-waktu yang lalu. Roh Kudus bantu kami untuk mendengar dan memahami serta mentaati firman yang disampaikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mulai bulan ini anak-anak tin diperbolehkan atau saya persilakan untuk menikmati perjamuan kudus, sebab itu anak-anak tin diajak juga dalam ibadah umum pada hari ini. Anak-anak tin itu sudah rata-rata di atas usia 12 tahun, jadi mereka bisa memahami firman Tuhan. Nanti selanjutnya mereka akan diajarkan pemahaman tentang perjamuan kudus oleh guru-guru, dan saya sudah pesankan itu kepada guru-guru sekolah minggu atau guru-guru tin, biar mereka makin diteguhkan juga. Sementara perjamuan kudus kita sudah membolehkan wanita ikut melayani, ya, mengangkat atau membagikan perjamuan kudus kepada jemaat Tuhan. Kita terus bergerak dalam G2K, gerakan sosial yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit tiap hari Rp2.000. Kita bawa ke dalam rumah Tuhan tiap minggu. Dan nanti kalau satu kali kelak ada jemaat yang mengalami kesulitan dalam pendidikan sekolah anak-anaknya, dalam membeli obat-obat tertentu, atau dalam kedukaan, karena di Palem sudah 2 kali membantu kedukaan jemaat yang susah, itu bisa dikeluarkan dana dari G2K itu. Pelayanan atau pemberian berkat kita kepada hamba-hamba Tuhan daerah pun masih terus berjalan tiap bulan dengan bergantian, dan ini sudah mungkin tahun kelima kalau nggak salah kita membagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan di daerah, dikendalikan oleh Ibu Gembala. Semua itu dapat berjalan karena persembahan saudara yang sudah sumbangkan di depan itu. Dan bersyukurnya sejak mulai kita melakukan memberi persembahan kepada hamba Tuhan di daerah, hingga kini nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Saldonya selalu cukup untuk membagi kepada hamba Tuhan walaupun secara bergilir gitu ya. Baik, hari ini bertepatan dengan hari Cap Gome, walaupun kita tidak ikut merayakannya, tapi saudara-saudara kita mungkin merayakannya hari ke-15 setelah Imlek. Saya masih menghubungkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan dengan kebudayaan Tionghoa ini, yaitu tentang nasib atau takdir, hubungannya dengan Sio, dengan kalau menurut saya mitologi orang Tionghoa mempercayakan nasibnya pada sio-sio tertentu. Jika saya amati, kita yang sudah Kristen pun kadang-kadang masih terbawa dengan pengaruh sio itu. Tahun ini orang-orang Tionghoa mempercayai sio apa? Kelinci ya, kelinci. Kelinci apa? Nah, itu pinter semua, tahu ya. Kelinci air, tahu. Sampai angpau-angpau pun gambarnya kelinci. Waktu saya membagikan berkat kepada anak sekolah minggu,
saat Imlek itu juga gambarnya kelinci. So, beli di mana saja rata-rata bergambar kelinci. Jadi ternyata sio itu walaupun mungkin kita menolaknya tapi pengaruhnya terus berjalan. Pengaruh terus berjalan. Dan kita masih seringkali menggunakan itu. Saya berharap kita boleh belajar tapi jangan mempercayainya. Boleh belajar tapi jangan mempercayainya. Pemusik mau turun? Bapak boleh? Nanti setelah firman baru kita nyanyi ya. Baik. Terima kasih sudah ditunggu. Sudah ditunggu. Dalam budaya Tionghoa bahwa nasib atau keadaan seseorang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Saya berpikir bahwa pandangan ini bukan hanya dipercayai oleh orang tua Tionghoa, tapi dalam agama-agama lain termasuk Islam, Hindu, Buddha, orang-orang India, orang-orang di Thailand juga mempercayai bahwa hidup itu sudah ditentukan, sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kaya atau miskinnya seseorang juga sudah ditakdirkan bahwa dia akan dilahirkan jadi anak orang kaya atau dia berusaha jadi kaya, yang lain tetap saja miskin atau kesusahan. Ada istilah yang sering kita dengar, yang namanya rezeki nggak kemana-mana katanya. Ya, kalau memang rezekinya kita ya kita gitu. Walaupun kita nggak kerja keras, ya rezeki akan datang juga. Nah ini menurut saya pandangan-pandangannya harus diolah dengan baik. Betulkah kita yang berencana Tuhan yang menentukan? Apakah Tuhan yang menentukan nasib atau takdir kita? Relakah kita kalau dinasibkan atau ditakdirkan menjadi orang susah oleh Tuhan? Dan terakhir, dapatkah nasib diubah oleh manusia dan bagaimana caranya? Saya punya pandangan bahwa Tuhan tidak menentukan takdir seseorang, kaya atau miskin. Nanti akan saya uraikan dalam khotbah itu. Jadi kalau begitu nasib bukan di tangan Tuhan semata. Kalau saudara mundur dengan khotbah-khotbah saya, kita mengenal teologi kerjasama. Jadi nasib bukan cuma di tangan Tuhan, tapi juga di tangan kita. Sebab itu saya tidak setuju kalau nasib kita ditentukan oleh Tuhan. Nasib kita juga ditentukan oleh kita. Kaya atau miskin memang pada awalnya bisa terjadi pada seorang, tapi dalam perjalanan hidup keadaan itu harusnya bisa berubah. Yang kaya jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya tetap kaya, atau yang miskin tetap miskin. Kalau ada orang berkata rezeki gak kemana-mana, saya rasa ini agak sedikit perlu dibenahi. Ini kebenarannya setengah. Menurut saya, rezeki itu akan datang kepada orang yang bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan orang-orang yang ulet, berjuang terus. Jadi rezeki akan datang bukan gak kemana-mana, tapi ke tempat orang-orang di mana orang itu bekerja keras dan cerdas. Jadi kalau kita tidak mengusahakannya, rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Sebab orang-orang yang memandang bahwa rezeki nggak kemana-mana, nanti ada orang yang santai saja, tidur saja, rezeki akan datang kalau memang sudah waktunya rezeki. Saya pikir nggak begitu Bapak Ibu. Rezeki akan datang kepada orang yang memang berjuang. Kadangkala saya boleh katakan bahwa sekalipun orang itu tidak mengenal Tuhan, ateis, rezeki juga bisa datang kepada dia. Karena rezeki itu seperti sinar matahari. Sinar matahari diberikan kepada bumi. Setiap manusia yang di bumi itu menikmati matahari itu. Tinggal bagaimana orang-orang di bumi memanfaatkan sinar matahari itu. Matahari disinari kepada tanah, matahari menyinari batu-batu dan rumputan. Tinggal bagaimana orang yang meresponi sinar matahari. Begitulah rezeki dan berkat dari Tuhan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, nah ini di luar kemampuan kita, mungkin bisa saja terjadi. Nah, pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, takdir atau nasib. Saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia, di Google juga saya melihatnya bahwa takdir dan nasib itu serupa. Nah, kita akan hubungkan karena hubungannya dengan budaya, dengan sio yang dipercayai oleh orang Tionghoa dari 12 rasi binatang itu.
Kalau orang-orang memiliki pandangan tentang nasib dan takdir sudah ditentukan, malah saya melihat Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab sebetulnya tidak pernah mengajar tentang nasib. Tidak mengajar tentang nasib. Dan tidak mengajar kita untuk mempercayai adanya nasib. Tapi Alkitab mengajarkan sebuah hukum yang namanya tabur dan tuai. Saat seorang menabur, nanti saatnya juga dia akan menuai. Apa yang ditabur baik, benihnya baik, tumbuhnya akan baik. Benihnya buruk, tumbuhnya juga buruk. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita anak-anak Tuhan. Yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 berkata begini. Jangan sesat. Kata jangan sesat ini dimulai dengan mempersoalkan soal makanan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya, segala macam. Kalau dikaitkan dengan perjanjian lama ada makanan-makanan tertentu yang dilarang untuk dimakan, termasuk darah dan seterusnya. Tapi kalau diuraikan lebih jauh, maka larangan itu tidak hurufiah, tidak letrek gitu ya, tidak hitam atau putih, tapi mesti ada penjabaran lebih jauh. Lalu kemudian Paulus memberikan nasihat, jangan kamu disesatkan dengan pengertian-pengertian yang salah tentang makanan. Kalau Anda membaca dalam Matius, semua yang kita makan itu sebetulnya oke-oke saja. Sebab masuk ke mulut, keluar ke jamban. Apa saja dimakan, masuk ke mulut, keluar ke jamban. Jadi menurut Injil Matius, makanan itu nggak terlalu berpengaruh. Justru yang berpengaruh adalah hati. Ya, hati. Hal-hal yang jahat itu datang dari hati, bukan dari makanan. Malah saya mendengar dokter kebetulan saya bermasalah dengan jantung, banyak makanan yang tidak terlalu besar pengaruhnya, justru dari tubuh kita sendiri, ya, tubuh kita sendiri. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah ini maksudnya, Allah menekankan, apa yang kamu tabur, apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Inilah hukum yang diajarkan Alkitab kepada kita, tabur tuai. Sebab akibat, aksi reaksi, itu hukum yang sejajar. Tabur dan tuai ini sebetulnya hampir sejajar dengan hukum karma. Belakangan ini perkataan-perkataan Pak Ahok itu jadi viral karena beberapa orang yang dulu memusuhi Ahok meninggal satu persatu, lalu dikaitkan dengan sumpah Ahok gitu. Apakah itu juga merupakan karma gitu? Karma dan tabur tuai itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Walaupun awalnya kelihatannya hampir sama. Seperti begini, kalau tabur tuai, kita tabur baik, tuai baik pada kehidupan sekarang. Jadi tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan sekarang. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan dapatkan tuaian yang baik juga. Hukum karma juga sama. Kita tabur kebaikan, kita akan tuai juga kebaikan. Tapi bedanya, hukum karma itu tidak hanya terjadi pada kehidupan sekarang. Hukum karma itu terjadi terus menggulung. Contohnya begini, kalau saya sekarang menjadi seorang Buddhis, kemudian saya berbuat banyak kebajikan, bahkan kebajikan saya melampaui dari kemampuan saya, akhirnya saya meninggal. Setelah meninggal, beberapa tahun, bisa 10, 50, 100 tahun kemudian, saya akan lahir kembali. Saya menjadi bayi kembali dengan jiwa yang sama. Jiwa saya yang sekarang dengan jiwa yang nanti itu sama. Cuma tubuhnya dimulai dari nol lagi, dari awal, dari bayi. Dan saya lahir dalam keluarga yang berbeda. Hari ini saya lahir dalam keluarga marga Si, marga Ten. Nanti saya mungkin lahir di marga yang lain. Entah jadi suku tertentu, di lahir tertentu gitu ya. Dan waktu saya lahir nanti, ya, maka karma saya, tanda kutip perbuatan saya yang sekarang ini mengikuti perjalanan kehidupan yang akan datang. Kalau saya sekarang berbuat baik terus, nanti kehidupan saya lahir nggak lagi mungkin nggak jadi pendeta, mungkin jauh lagi akan jadi anak presiden gitu, atau akan jadi seorang pemimpin nanti. Karena karma baik yang sekarang ini menentukan kehidupan yang akan datang. Terus begitu. Nanti dalam kehidupan datang saya terbalik lagi.
setelah jadi anak presiden, jadi anak gubernur, saya bertingkah laku jahat gitu, ya, korup segala macam, ya, sombong, tinggi hati. Akhirnya saya mati dalam sebuah masalah gitu. Saya lahir kembali nanti mungkin nggak jadi lagi jadi anak presiden, jadi anak gubernur, jadi orang susah, jadi orang miskin. Pada lahir yang ketiga kali. Terus begitu kehidupan. Ini disebut dengan tumim balahir, reinkarnasi. Itu ajaran dari Buddha. Itu karma. Sementara kalau tabur tuai tidak begitu. Tabur tuai hanya berlaku dalam kehidupan sekarang ini. Sekarang saya berbuat sesuatu, mungkin nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan saya akan tabur tuaian dari perbuatan yang saya lakukan saat ini. Itu terjadi selama kehidupan di bumi. Tapi setelah kematian tidak akan terjadi lagi. Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani, satu kali orang mati lalu menghadapi penghakiman. Alkitab justru mengajarkan setelah kematian menghadapi penghakiman Tuhan. Jadi buahnya itu akan diterima pada saat penghakiman. Di dalam Alkitab dituliskan ada dua penghakiman yang kita kenal dengan penghakiman pengadilan Kristus, akan menerima upahnya di sana, pahalanya. Itu yang Alkitab ajarkan. Tidak terulang lagi lahir kembali di dunia ini. Setelah mati tidak ada lagi kekristenan mengajarkan akan lahir kembali dalam kehidupan yang kedua pada keluarga yang berbeda. Itu bedanya nasib tabur tuai dengan karma. Takdir atau nasib saya temukan dalam rumusannya disederhanakan, yaitu keadaan hidup seorang yang sudah ditentukan. Itu namanya takdir atau nasib. Keadaan hidup seseorang ini tidak bisa diatur, nggak bisa disetir oleh manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menerima saja dengan nasib dan takdir itu. Apakah nasib dan takdir ini sesungguhnya dapat diubah? Kalau sebagian orang berkata nasib takdir itu tidak bisa diubah, maka tidak ada gunanya orang berusaha. Tidak ada faedahnya kalau kita berjuang jika memang nasib tidak bisa dirubah. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau begitu kalimatnya nasib takdir bisa diubah. Karena itu manusia disuruh berusaha, bergerak, ya, berjuang. Karena nasibnya, takdirnya dapat berubah. Nasib dan takdir ini bukan ajaran Kristen, tapi ajaran non-Kristen. Ada pada agama Hindu, ada pada ajaran agama Islam, ada ajaran agama Buddha, bahkan ada dalam mitologi Yunani. Mitologi dari kata mitos, jadi sebuah cerita-cerita yang menurut saya ya nggak masuk akal, tapi itu yang dipercaya orang Yunani. Di Yunani ada 3 dewi yang mengatur hidup manusia katanya dalam cerita itu. Dan kalau 3 dewi itu sudah memutuskan nasib seseorang, maka nasib itu tidak dapat dibatalkan oleh dewa manapun juga. Kalau 3 dewi itu sudah memutuskan. Nah, itulah mitologi Yunani yang hampir sama dengan keyakinan agama yang di atas tadi. Alkitab cuma mengajarkan tentang hukum tabur tuai, sebab akibat dan aksi reaksi. Ingat baik-baik, apa yang kita tabur itu kita tuai. Tanpa perlu, kalau menurut saya lebih ekstrim, tanpa keterlibatan Tuhan. Kalau Anda buat jahat, nanti buahnya itu adalah kejahatan juga. Sudah disetting begitu rupa di dalam alam ini, tanpa harus Allah terlibat menghukum kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Apa yang diperbuat ya, kita yang harus menanggung akibatnya. Saya mulai masuk pada cerita-cerita lalu dengan anggapan-anggapan. Ini cerita yang kedua. Cerita pertama begini. Ada satu keluarga mengendarai kendaraan. Sang ayah, ibu dan anak bawa kendaraan, bawanya sopan, bawanya kecepatan cukup, mentaati rambu-rambu di jalan, tapi sayang di tengah jalan tewas. Sekeluarga ini tewas ditabrak truk. Padahal ayah ibu ini mengendari kendaraan dengan benar. Tapi ada truk yang menabraknya sehingga satu keluarga tewas. Ayah ibu dan anak ini mati karena kecelakaan itu. Orang-orang sebagian berkata,
Kecelakaan itu memang sudah takdirnya. Sudah nasibnya orang itu mati di jalan sekeluarga. Ada setuju? Sementara ada pandangan yang lain mengatakan, oh kecelakaan itu korban, bukan nasib. Korban dari supir truk yang mabuk. Dia mengendarai dengan benar, kecepatannya pun tidak terlalu tinggi, dia ikuti rambu sesuai dengan garis-garis yang ada, tapi truk dengan supir mabuk itu lalu menerjang, menabrak mobil yang biasa-biasa saja. Matilah satu isi mobil itu. Dan orang yang kedua mengatakan, ini adalah korban, bukan nasib. Jika supir truk itu baik-baik, tidak mabuk menyetir kendaraan dan mengikuti rambu-rambu yang benar, tidak mungkin terjadi kecelakaan itu. Gitu. Itu pandangan yang kedua. Pandangan pertama mengatakan nasib, pandangan kedua bukan nasib. Bisa diubah kalau supir truk itu benar mengendarainya. Ibu bapak, di luar negeri ada peraturan yang sedikit berbeda dengan supir di Indonesia. Kebetulan saya suka membawa rombongan ke Kanaan, ke Israel. Kadangkala tur itu pulang lebih sore, biasanya pulang agak malam jam 7, jam 8, lalu kadangkala bus itu pulang jam 5, jam 6, kan masih ada waktu 2 jam. Lalu kita berkata kepada teman-teman peserta tur, mau nggak kita gunakan waktu 2 jam ini untuk pergi ke mall di Israel? Kita coba cari, lihat bedanya apa sih mall di Yerusalem dengan mall di tempat lain. Mereka setuju semua, nanti kita kasih tip ke supir bus. Kita langsung datang ke supir mengatakan, menawarkan, mau nggak Pak supir bawa rombongan kita keluar? Karena pulang terlalu agak sore. Dia bilang, menurut aturan tidak bisa. Kalau saya udah pulang ya pulang. Dan ini SIM saya, dia bilang. Kalau saya melanggar peraturan nanti akan dilobang. Dan saya akan diskor. Jadi saya udah punya batasan waktu untuk bekerja dan saya laporkan itu kepada perusahaan bus itu. Beda dengan di Indonesia. Indonesia mau sampai jam 12 pulang nggak ada masalah. Tapi di luar negeri ada peraturan. Lewat dari jam kerja, dia nggak boleh menyetir kembali. Saya tanya, kenapa begitu peraturannya? Karena banyak kecelakaan terjadi karena kelelahan. Jadi kalau batas waktu sudah lewat, orang kelelahan. Kalau kelelahan, udah nggak konsen dengan kendaraan. Kalau terjadi kecelakaan, dia bilang bukan cuma kita yang rusak, bukan kita yang bahaya, bukan kita yang cedera, tapi orang lain juga ikut cedera. Makanya larangan itu diberlakukan. Nah, jadi kita nggak boleh gunakan bus yang sama. Kalau mau sewa kendaraan yang lain, gitu. Yang juga sudah ada waktu jam kerjanya. Jadi mereka kerja 8 jam atau 9 jam, sudah batas waktu, mereka nggak boleh lagi kerja. Beda dengan Indonesia ya, sama ada rezeki, hajar terus. Yang kedua, tadi foto yang tadi itu, foto ini foto penjahat yang nggak pernah berubah, akhirnya hukum mati. Ini contoh kedua dari keluarga. Anak ini menurut sejarahnya tumbuh kembang dalam keluarga lingkungan yang tidak baik. Bapaknya pemabuk, mamahnya juga gak benar lah hidup sering menggunakan obat-obatan. Anak itu tumbuh dengan bimbingan yang tidak baik. Lalu tinggal dalam lingkungan preman juga. Sehingga anak itu tumbuh besar menjadi penjahat. Dia mencuri, dia merampok, dia memperkosa, dia membunuh, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara, mundar-mandir, tapi nggak pernah berubah. Saudara juga tahu kan, ada berita di TV, kalau residivis penjahat lakukan kejahatan, diperiksa, oh baru keluar dari penjara 3 hari lalu, baru keluar penjara seminggu yang lalu. Mereka kambuhan. Ini sama seperti penjara di luar juga. Penjara tidak akan mengubah perilakunya karena sudah terbentuk gitu Pak sejak kecil. Dan akhirnya ya dihukum mati. Kemudian orang memberikan pendapat. Anak itu atau orang itu sudah memang ditakdirkan, dinasibkan menjadi orang jahat. Sudah takdirnya, sudah nasibnya. Tapi pendapat yang lain berkata lain. Anak itu adalah korban dari keluarga yang tidak harmonis, dari lingkungan yang jahat. Jadi terbentuk seperti itu. Coba kalau anak itu diulang kembali lahir di keluarga yang baik. Ayah ibunya berpendidikan, memberikan nilai-nilai sopan santun, etika yang baik. Terus tinggal dalam lingkungan yang baik juga, aktif dalam gereja dan seterusnya. Pasti tidak akan jadi penjahat. Jadi anak itu adalah korban
dari lingkungan dan keluarga yang tidak baik. Ada orang-orang yang dilahirkan jadi anak konglomerat, lahir jadi orang kaya. Tapi ada juga orang jadi anak pemulung. Sebetulnya kasihan juga ya yang lahir dalam keluarga miskin. Lalu ada yang berpendapat, oh orang itu jadi kaya memang sudah nasibnya, sudah takdirnya. Terus atau dengan kalau dihubungkan dengan sio, oh sionya kebetulan waktu lahir dia sionya bagus. Sio yang bagus apa dari 12 itu? Ini pasti tahu nih, ini paranormal semua di jemaat ini. Tahu sio yang bagus? Kalau lahirkan naga, lahirkan jadi pas tahunnya tahun naga. Kalau lahir sekarang kelinci, iya makanya kangkung aja. Nggak pernah makan daging, nggak pernah makan steak. Tapi kalau lahir tahun naga, wah makan steak terus. Yang kedua, kita percaya juga, kita dengar juga kepercayaan orang Tionghoa. Anak-anak yang lahir di tahun harimau atau macan, tiger, bagus juga. Yang ketiga tahun ular. Binatang-binatang yang perkasa ini dipercayai anak-anaknya kan memiliki nasib yang baik atau mudah menjadi kaya. Nah itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, orang bisa jadi kaya, orang bisa jadi miskin. Ini akibat dari kerja keras dan kerja cerdasnya. Dulu kita mengenal kerja keras, sekarang kita mengenal kerja cerdas. Dulu orang banyak menggunakan otot, sekarang banyak orang menggunakan otak. Jadi sekolahkan anak kita supaya tambah pinter agar cari uangnya gampang. Itu loh. Sebetulnya bukan cuma cari uang ya, tapi harus jadi berkat hidupnya bagi orang lain. Nah kalau dia mau bekerja keras, dia bekerja cerdas, ulet dan tahan banting, kemungkinan besar jadi sukses Bapak Ibu. Dibanding dengan anak-anak yang malas terus orang tuanya nggak memperhatikan pendidikannya, udah makan aja cukup. Nanti masa depan anak-anak itu jadi nggak bagus Bapak Ibu. Jadi dua pandangan-pandangan ini harus diolah dengan baik. Nah kita mulai masuk kepada sio ini, kepada 12 rasi binatang. Ada tikus, ada kambing, ada macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, tadi ini kambing, yang tadi sapi, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Siapa yang sio ayam? Oke, ayam. Sering bangun pagi ya? Lebih pagi Yohanes ya daripada anak istri ya, karena ayam sih dia. Oke. Siapa yang monyet? Kenapa saya langsung ngomong monyet? Ya, saya punya dasar. Kenapa saya bilang nggak bilang sio lagi? Saya langsung bilang siapa yang monyet? Siapa yang babi? Karena ternyata setelah saya membeli buku, saya beli di Gramedia, saya cari tahu sio itu apa sebetulnya. Diterjemahkan sio itu artinya sama, serupa. Jadi yang sio monyet ya serupa monyet. Yang sio ayam ya serupa ayam. Begitu maksudnya dari buku yang saya baca di Gramedia itu. Jadi Anda yang mempercayai sio, Anda menganggap dirinya serupa dengan tingkah laku 12 binatang ini. Begitu Ibu Bapak. Nah itu, saya catat itu. Sio itu serupa, sama dengan. Di dalam sio ini ada 5 elemen yang menembol atau menambah jadi plusnya. Seperti mamanya kelinci kayu, kelinci air, kelinci bumi, kelinci logam, kelinci api, dan seterusnya. Ternyata elemen-elemen ini membawa pengaruh terhadap usaha, pekerjaan. Umpamanya gini, kalau Anda yang kebetulan kelinci api gitu ya, jangan jual aqua. Nanti apinya redup gitu. Jadi jangan usaha aqua, jangan buka pam. Air itu? Hah? Isi ulang, jangan isi ulang, nggak bakal maju gitu. Sebaliknya yang jual air jangan jadi pegawai pemadam kebakaran gitu. Dan seterusnya begitu. Itu akan benturan jadi ciong, jadi bentrok gitu Ibu Bapak. Maka itu dalam sio itu dipercaya apa yang disebut dengan ciong ya. Ciong artinya bentrok, tidak harmonis. Tidak beruntung kalau bisnis dengan orang. Kamu apa? Kelinci air, dia kelinci
Dia kelinci api, wah ini nggak cocok sama-sama kelinci. Dan yang satu air satu api gitu, nggak cocok gitu. Jadi dicari yang harmonis, dicari yang sesuai, bisa sejalan. Kadang-kadang orang tua yang totok ketika anak-anaknya mulai pacaran, terus kemudian pacarnya dibawa ke rumah. Biasanya orang tua nggak tanya, kamu pendidikannya apa, kerja apa. Langsung ditanya mantunya, kamu sionya apa gitu. Langsung. Kebetulan anaknya kan sionya kucing. Ya, kamu saya sio tikus. Wah, maaf ya. Langsung dia bilang, tante nggak bisa terima kamu karena kamu sio tikus. Anak tante ini sio kucing. Nanti kalau dipaksa terus ribut terus gitu. Gitu loh yang ditanya. Ya, apa saja yang benturan begitu sifatnya bermusuhan biasanya nggak jadi jodoh yang baik. Ya, jodoh yang baik. Biasanya kalau terus diusahakan, nggak udah cocok, udah cinta banget, ya dicari jalan keluar itu, mencari cara bagaimana menolak bala supaya sial-sialnya dari pasangan ini dibuang melalui sembahyang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ada aja tuh orang Tionghoa, ada aja tuh cara untuk menetralisir keadaan. Jadi mau cari jodoh, usaha dengan seseorang, menentukan masa depan, dilihat dari sionya. Saya tidak tahu kenapa orang Tionghoa, orang Tiongkok di sana menggunakan sio ini. Yang saya tahu bahwa Tiongkok itu dulu hingga sekarang pun banyak yang ateis, yang tidak percaya Yesus, tidak punya pedoman firman ini. Jadi akhirnya mereka mencari cara bagaimana hidup punya standar, bagaimana hidup punya ukuran, bagaimana hidup punya pegangan gitu. Ya akhirnya hewan menjadi pegangan mereka. Nggak usah heran, ibu bapak melihat orang-orang belajar kungfu, film-film silat. Mereka meniru gaya-gaya binatang, seperti ular, raja wali segala macam. Sampai kaisar pun menggunakan logo di belakang singgasananya itu dengan binatang. Seperti di belakang ada raja wali, ular. Anda tahu naga? Naga itu campuran dari beberapa binatang perkasa. Yang sudah saya jelaskan beberapa kali, naga itu campuran, mukanya itu seperti harimau, badannya seperti ular besar, cakarnya seperti raja wali. Jadi gabungan dari binatang-binatang yang sionya bagus itu digabung jadi satu, jadi naga. Kadang-kala saya berpikir apakah naga yang dipercaya di Tiongkok itu sama dengan naga dalam Alkitab, kitab Wahyu, ular tua itu? Nah, belum tentu. Kan budaya Tiongkok dengan budaya Kanaan yang ditulis oleh Rasul Yohanes kan berbeda, tidak selalu sama. Kadang-kadang perlu dipikirkan seluas itu. Jadi tiap kali ada gambar ular, gambar naga udah langsung setan aja. Belum tentu, Bapak Ibu, belum tentu. Naga Tiongkok dengan naga di Kanaan mungkin berbeda. Ular tua yang digambarkan oleh Rasul Yohanes belum tentu sama dengan ular tua atau naga di Tiongkok, belum tentu. Tapi ya karena sudah terlanjur orang Kristen menganggap naga ular itu lambang setan, akhirnya kita udahlah. Makanya lampion-lampion ini sekarang udah nggak ada gambar naganya. Kita kadang minta kepada penjual lampion jangan ditambahin gambar naga, kosong aja gitu. Kalau perlu gambar ikan, karena ikan gambar dengan berkat, ya lambang dari berkat atau jiwa-jiwa. Baik. Sio itu dipakai untuk memprediksi keberuntungan, jodoh, karir, kesehatan, dan masa depan seseorang. Jadi orang-orang yang lahir di sio yang baik tadi, di antaranya 3 tadi, ular, naga, dan macan itu punya kecenderungan untuk sukses, untuk hidup baik, hidup berhasil. Tapi menurut saya dengan adanya sio ini, orang yang lahir di tahun babi, orang lahir di tahun kerbau dan seterusnya ini terjadi pengkastaan sosial menurut saya. Orang-orang yang lahir di sio-sio yang kurang baik kan jadi kastanya rendah, masa depannya nggak bagus. Tapi orang-orang yang lahir di tahun-tahun sionya bagus seperti naga, harimau, ular kan jadi bagus. Nah ini kan terjadi pengkastaan. Siapa yang menentukan? Nah ujung-ujungnya Tuhan lagi disalahkan. Tuhan yang melahirkan saya di tahun tikus, Tuhan yang melahirkan saya di tahun babi dan seterusnya. Tapi Tuhan melahirkan dia di tahun harimau. Nah ini kan terjadi pengkastaan. Pengkastaan menurut saya tidak adil. Pengkastaan itu nggak adil menurut saya. Ya, saya sempat bertanya banyak ketika di Bali. Kebetulan mantu saya kastanya cukup tinggi. Didit itu kastanya Brahma. Ya, tapi Didit bilang saya nggak mau pakai juga, walaupun di Bali dia sangat dihormati.
Ya kalau tahu dia namanya Didit apa segala macam itu kan ada. Langsung supir itu hormat banget sampai nunduk-nunduk gitu. Ternyata masih ada aja pengkasan seperti itu walaupun mantu saya berkata enggak, kita nggak mau pakai lagi. Bahkan sebagian sudah enggak lagi menggunakan itu. Kalau di India juga pengkastaannya sangat kental sekali. Menurut saya pengkastaan ini menyatakan ketidakadilan Tuhan. Ada orang tertentu yang dilahirkan udah langsung dihormati, ada orang dilahirkan dalam fase yang sangat rendah. Sama dengan Sio. Oleh sebab itu sekali lagi Sio ini bukan ajaran Kristen. Apa ajaran Kristen itu? Ini bagian terakhir. Alkitab mengajarkan ada dua hal penting dari Alkitab yang kita baca yang tebal ini. Ada dua hal yang Tuhan letakkan pada keadaan hidup manusia. Yaitu yang pertama adalah free will, kebebasan. Allah menciptakan manusia bukan disetting, bukan robot, ya, tapi diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Manusia bebas memilih A, B, dan C, tapi manusia itu juga diberitahu resikonya. Maka itu saya menyebutkan kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas tapi tanggung jawab. Bebas tapi tanggung resiko dari keputusan yang kamu ambil dalam kebebasan. Lalu yang kedua, kita juga masih mempercayai ada kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu biasanya ya diketahui dengan kemahatauannya. Contoh begini. 1000 tahun sebelum saya dilahirkan, Tuhan sudah tahu saya akan jadi apa. Nah itu namanya kemahatauan Tuhan. Sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah tahu Adam Hawa akan seperti apa. Timbullah pertanyaan, kira-kira Allah tahu nggak kalau Allah menciptakan Adam Hawa akan berbuat dosa? Jawabannya tahu. Tapi kenapa Allah menciptakan dan membiarkan Adam berbuat dosa? Nah kembali ke atas tuh, karena kebebasan. Karena kebebasan. Allah menciptakan Adam Hawa dalam kebebasan supaya kalau Adam Hawa taat kepada Allah, dia taat dalam kebebasan. Jadi nilainya tinggi, bukan karena dipaksa, bukan karena disetting, ya, bukan karena diprogram ketaatannya, tapi karena kebebasan. Sama seperti saudara dan saya hari ini. Hari ini kita memilih untuk beribadah. Saya kemarin sempat berdebat dengan teman. Saya bilang kalau bikin perjalanan kalau bisa jangan sampai menemui hari Minggu gitu. Apalagi perjamuan kudus, saya nggak bakal bisa dah ikut kalau hari Minggu di saat perjamuan kudus. Kalau pas tidak perjamuan kudus mungkin saya bisa gantikan dengan pendeta lain. Tapi kalau pas perjamuan kudus nggak bisa. Dia bilang kan ibadah bisa di tengah jalan. Kalau gitu buat apa bangun gereja? Buat apa ada ibadah seperti ini? Gitu. Saya masih kekeh bahwa Sabat itu harus dihormati. Minggu itu harus dihormati. Tuhan sudah memberikan Senin sampai Sabtu, apa masih kurang? Tuhan cuma minta hari Minggu, paling lama cuma 2 jam saja kok beribadah. Masa kita nggak menghormati perintah Tuhan itu? Jadi komitmen saya begitu. Saudara, tapi kita punya kebebasan. Kalau saudara dan saya hari ini memilih untuk taat beribadah, maka ibadah saudara menjadi nilainya tinggi. Karena engkau melakukannya dalam kebebasan. Bukan dipaksa, bukan disuruh, bukan diancam. Bukan dengan kalau kamu nggak ibadah nanti aku kutuk ya, gitu, enggak. Terserah Tuhan, terserah kamu kata Tuhan. Kamu datang berkat tersedia, kalau kamu nggak datang ya tidak ada berkat, gitu. Jadi keputusan yang kita ambil dalam kebebasan itu nilai tinggi daripada keputusan yang dipaksa Tuhan, disetting dan diprogram. Dan Allah memberikan itu. Dan saya bersyukur ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu bukan bayi. Ketika Allah menciptakan Adam Hawa dalam keadaan dewasa, jadi tahu tanggung jawab. Ketika Allah menciptakan Adam Hawa, dia tahu tentang tanggung jawab. Kebebasan yang dipilih Adam Hawa itu nilainya tinggi. Kalau dia masih anak-anak, Adam Hawa itu ya nggak bisa dianggap bertanggung jawab. Allah menciptakan Adam Hawa. Dan Allah berkata dalam Kejadian pasal yang Kejadian 2 ayat 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah itu free will tuh. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab nah itu tanggung jawab. Sebab pada saat kau makan buahnya, pastilah kau mati.
Jadi diberi kebebasan, tapi juga diberikan tanggung jawab. Diberi kebebasan, beritahukan akibatnya. Nah, kamu lakukan ini akibatnya. Itu hebatnya Tuhan tuh. Luar biasa banget Tuhan. Mengizinkan kita tuh berbuat, tapi sekaligus memberitahu tentang resikonya. Nah, bersyukurnya Adam Hawa itu sudah dewasa. Jadi Allah nggak boleh dipersalahkan. Itu tanggung jawab Adam dan Hawa. Kebebasan itu sangat penting sekali. Kebebasan itu sangat penting sekali. Dalam kebebasan itu, apakah Adam Hawa sudah disetting atau sudah ditakdirkan, sudah dinasibkan jadi berdosa? Tidak. Adam Hawa itu punya kemampuan untuk tidak berdosa. Bisa. Namanya kalau di Taman Eden saat itu, bisa nggak Adam Hawa ketika digoda oleh setan untuk berbuat salah melawan Tuhan, ditolaknya? Bisa. Bisa. Adam Hawa punya kemampuan untuk menolak dalam kebebasan. Tapi Adam Hawa lebih memilih memberontak karena tergoda oleh tawaran tadi. Kamu akan seperti Allah, kamu akan berhikmat. Ya, ketidakpuasan manusia itu membuat manusia memberontak. Allah memberi kebebasan kepada Adam Hawa dengan resikonya. Itu yang ada. Jadi engkau akan jadi apa? Ya, tergantung dari kebebasan yang kau pilih. Nasibmu, tanda kutip, nasibmu tergantung dari kebebasan yang kamu pilih. Saya seringkali mengatakan jodoh itu di tangan siapa? Itu yang membuat nasib kita ke depan juga. Saudara salah pilih pasangan, saudara salah pilih partner, rumah tanggamu nggak bahagia. Mungkin juga sulit maju. Karena bagaimanapun kemajuan seorang tergantung dari pendamping. Salah pilih, berantakan. Berantakan. Ya. Jodoh di tangan siapa Bapak Ibu? Bukan cuma di tangan Tuhan. Ingat baik-baik. Jodoh, karir, masa depan, sukses itu di tangan Tuhan dan di tangan kita. Jadi nasib itu abu-abu Bapak Ibu, nggak hitam nggak putih. Nah, kita bagaimana mengelola hidup kita ini? Dari mulai nasib, jodoh, kesuksesan, karir, keberuntungan, semua di tangan kita juga. Ya, Allah hanya memberikan perintah tentang jodoh. Tuhan berkata, carilah pasangan yang seiman. Selanjutnya kita yang memilih. Selanjutnya kita yang menilai. Selanjutnya kita yang ya menghitung-hitung lah. Pasangan ini cocok nggak untuk hidup kita ke depan. Sebab ingat baik-baik, pernikahan itu cuma sekali. Sekali kita menikah, kita bawa sampai mati. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih. Jadi Allah tidak mentakdirkan hidup manusia sengsara atau sukses. Allah memberi kebebasan kepada kita sekalian. Dan kalau sampai seorang sedang sengsara, sedang susah, jangan pernah berkata begini, aku ini sedang diuji Tuhan nih. Aku sedang dicoba Tuhan. Ujian itu nggak datang dari Tuhan. Ujian itu datang dari guru sekolah. Nah, kan ujian. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Sudah diperingatkan, diberitahu Tuhan itu tidak mencobai. Dalam agama-agama lain seringkali muncul kalimat begitu. Saya sedang diuji Tuhan nih. Sabar ya bro ya, sabar ya. Tuhan lagi uji kita. Tuhan gak menguji kita. Sebab Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Sudah jelas kalimatnya, gak usah lagi diterjemahkan. Tetapi banyak di antara kita kalau mengalami sulit, kesusahan, dicobai oleh keinginan sendiri. Salah perhitungan, salah tafsir, salah langkah, ya, salah bertindak. Kesalahan-kesalahan ini biasanya tergiur, dipikat oleh keinginan tadi. Saya, maaf ini nggak ada maksud apa-apa, saya seringkali melihat masih banyak orang-orang tertipu dengan penggandaan uang, penawaran investasi dengan bunga yang tinggi. Sebetulnya itu penipuan dan itu masih terjadi berulang-ulang Bapak Ibu. Berulang-ulang. Kenapa begitu? Nah itu diseret dan dipikat oleh tawaran-tawaran tadi itu Bapak Ibu. Ya, untungnya sejak awal saya punya tabungan hingga sekarang saya nggak terpikat oleh
bunga yang terlalu tinggi ini? Bagi saya nggak terlalu masuk akal gitu. Bagaimana dia mengelola punya keuntungan bunga di atas 2-3 kali lipat dari bunga bank gitu ya. Kadangkala kita berpikir secara rasional ya, gunakan akal sehat, kata Ade Armando. Bapak Ibu, jadi jangan pernah kita mengatakan Allah mencobai. Apa yang ada pikiran Allah? Apa yang ada di hati Allah? Allah justru merancang keindahan masa depan manusia yang baik yang terus dalam Yeremia pasal 29. Sebab aku ini, dia mengatakan dengan jelas, mengetahui rancangan apa yang bagus tentang kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu merancangkan damai sejahtera, bukan merancangkan kecelakaan, kesengsaraan, memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Itu yang Allah mau berikan kepada kita. Seringkali Alkitab mengatakan Allah itu seperti Bapak. Bapak mana yang ingin membuat anak sengsara? Enggak ada. Bapak mana yang merancang anaknya susah? Yang ada di pikiran seorang bapak, yang ada dalam hati seorang bapak adalah ingin anaknya baik-baik saja. Nah, kesimpulannya, sesungguhnya kalau seorang sedang mengalami sengsara dan kesulitan, sebetulnya itu dapat diubah dengan mengubah cara berpikir, mengubah wawasan, mengupgrade diri begitu rupa, ya. Dan dengar baik-baik, jangan melanggar firman, karena tiap pelanggaran ada resiko, ada upahnya, Kita mengatakan dengan jelas, upah dosa itu maut. Itu paling jelas itu, paling tegas. Beruntung dan sialnya manusia tergantung pada ketaatan manusia kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, bukan pada sio. Anda lahir sio apapun tetap baik atau buruk tergantung pada hidupmu dan perintah-perintah Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 mengatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu menjanjikan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat yang ada pada Tuhan mau ditumpahkan kepadamu, mau diberikan, dipercayakan kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan mentaatinya. Diberkatilah engkau saat engkau di kota, saat engkau di ladang, mau jadi pengusaha di kota, mau buka toko, mau usaha apa saja, atau engkau jadi petani, Tuhan berkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkati bakulmu, adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan keluar pintu rumah kantormu. Itu yang Allah rancangkan. Tapi sebaliknya, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka yang datang bukan berkat, kutuk. Kalau kita nggak taat, sial melulu. Buat ini salah, buat itu salah, buat ini kebuang, buat itu kebuang, ada saja. Bocor kalau istilah Yeremia mengatakan bocor. Kita punya bejana itu bocor. Karena banyak karat, akhirnya karat memakan logam bagian bawah, bocor. Kita tuangkan seberapa banyak pun terus mengucur. Kalau kita tahu bocornya, kita bisa tambal. Kebanyakan orang nggak tahu bocornya. Berkat ngalir terus. Seberapa banyak kita simpan, akan keluar dengan sia-sia. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, terkutuklah adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumi, lembu, sapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal pilihan kita, itulah namanya kebebasan. Allah menyediakan berkatnya, tinggal kita mau terima atau kita tolak. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Pemusik, siapkan diri naikkan sebuah pujian. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu perjuangan kita, Tuhan tahu keluhan dan kesulitan kita. Para pelayan mari ke depan. Kita siapkan diri untuk melayani.
tidak akan jadi milik kami selama kami tidak mentaati firman-Mu. Berkati kami, berkati pelayan Tuhan. Dalam nama Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan bekerja. saat menangis, Tuhan tahu. saat berdoa, Tuhan dengar. saat bersyukur, Tuhan berkasih. Jemaat saja, perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan saat percaya, Tuhan bekerja. saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik perjamuan kudus ini. Ketika saudara membuka anggur, jangan dekat dengan pakaian putihmu. Ketika engkau buka itu seringkali muncrat ke pakaian dan agak sulit dihilangkan. Jadi agak jauh begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada persyaratannya ya membuka perjamuan. Mari buka perjamuan kita, siapkan diri. Jadi bukanya agak jauh Bapak Ibu. Kadang ada yang keras, kadang ada yang ringan. Ada di antara kita yang belum mendapatkan perjamuan kudus, anggur dan roti? Baik, kalau sudah kita sama-sama berdiri, jemaat Tuhan yang di atas di bawah. Roti yang sudah genggam ini mewakili tubuh Tuhan yang telah dihancurkan. Anggur yang saudara pegang juga mewakili darah yang telah tercurah. Semua ini menggambarkan cinta Tuhan yang sudah dikorbankan demi kita hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kebebasan, hidup tanpa hukuman. Kadang saya berpikir, Tuhan mana yang seperti ini? Kalau orang bilang nabi mana yang seperti ini? Tidak ada yang sama dengan dia.
Kalau toh ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, terserah kamu. Tapi saya mau tanya kepada mereka, mana ada nabi yang sehebat, sesayang Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu? Tidak ada, tidak ada. Saya sudah mempelajari perbandingan agama, tidak ada nabi sesempurna Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya buat kita, tidak ada nabi yang seperti itu. Kalau diberikan nyawanya jangan takut tentang nasib, tentang keadaan ke depan. Dia pelihara kita. Bunga bakung, burung pipit yang tak berharga, dipelihara Tuhan, apalagi kita yang mau bekerja, yang berjuang. Mari kita syukuri akan berkat Tuhan ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Jemaat di atas di bawah dan ini ibadah YouTube. Angkat roti di tangan kananmu. Ingat inilah pengorbanannya. Kemudian dengarkan firman-Nya. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu. Aku terima perintah dari Tuhan. Bahwa Tuhan pada waktu akan diserahkan, disalibkan, dikorbankan. Dia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Lakukan ini untuk mengingat pengorbananku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman-Nya kembali. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan roti tadi. Dia berkata, ini cawan adalah perjanjian baru. Sudah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat pengorbananku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu mengingat pengorbanannya dan memberitakan kematiannya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada keyakinan seperti ini. Tuhan yang mau turun ke dunia ini. Tuhan yang mau berkorban. Bukannya memberikan harta. Menyerahkan karir. Memberikan semua yang dimiliki. Tapi dia memberikan nyawanya. Memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan mana yang seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan Tuhan yang seperti ini? Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Dia terus berjanji menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, tidak ada yang buruk sesungguhnya. Dialah pengelola, desainer hidup yang sangat agung. Asal kita mau bekerja, asal kita mau berjuang, asal kita menuruti perintah-Nya. Tuhan, kalau ada di antara kami saat ini, ada yang dalam kesusahan menemui jalan buntu, sedang mulai menghampiri keputusasaan, berada di ujung patah harapan. Tuhan, buka jalan. Bagaimana ribuan pintu dibukakan bagi kami. Tolong Tuhan, saya mau bertobat. Saudara yang sedang sakit, angkat tanganmu. Tuhan jamah. Tangan-tangan terangkat yang mengalami kelemahan tubuh. Sebab Engkau berjanji oleh bilur-Mu sakit kami disembuhkan. Jamah jemaat di atasan di bawah Tuhan. Jamah kelemahan-kelemahan kami. Tuhan perbaharui, Tuhan kuatkan, Engkau berkuasa, Engkau ajaib Tuhan. Demikian kami mendoakan jemaat yang di rumah, yang sedang dirawat sekalipun Tuhan. Tolong melalui doa kami Engkau menjamah mereka, saudara kami, famili kami, teman kami, sahabat kami. Jamah, bilur-Mu, darah-Mu menyembuhkan. Turun ke tanganmu yang kedua, saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Angkat tanganmu, Tuhan penolong kita. Dia maha kuasa. Dia tahu jalan keluar, solusi yang terbaik bagimu. Angkat tanganmu Tuhan, lihat tangan-tangan terangkat. Yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, ekonomi, kehidupan, nafkah, masa depan anak-anak, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan usaha Tuhan. Begitu banyak kesulitan. Dampak dari pandemi yang berjalan hampir 3 tahun ini merusak semua sendi kehidupan. Tolong Tuhan, buka jalan, berkati. Biar apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan, kami perjuangkan diberkati Tuhan. Tolong ya Tuhan.
jemaat di atas di bawah dan ibadah YouTube. Tuhan tolong dan berkati. Biarlah pengharapan kami tidak menjadi sia-sia. Kami tidak pernah putus-putusnya mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kami serahkan anak kami yang sedang berjuang menimba ilmu baik di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun. Lindungi anak-anak kami. Jaga mereka Tuhan dari pergaulan yang buruk, dari lingkungan yang jahat. Jauhkan dari mereka kejahatan sehingga mereka hidup dalam rasa aman. Cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika anak-anak kami mengalami kesulitan. Tolong Tuhan mereka. Mereka hidup sendiri di sana, Tuhan bersamanya. Terima kasih. Tuhan mendengar doa kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Samuel atas firman Tuhannya. Supaya kita semua boleh diberkati pada siang hari ini. Kita akan siapkan persembahan kita yang kedua pada siang hari ini. Saya minta membawakan kantong persembahan untuk tampil ke muka. Bapak, kami ucap syukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Bapak boleh tertanam di hati kami. Biarlah kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi persembahan yang kedua Tuhan. Biarlah dapat memperluas ya Bapak gereja-Mu di tempat ini dan juga buat hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman juga Engkau berkati ya Bapak. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Kau berkati usahanya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat Tuhan dapat mereka kembalikan ya Bapak untuk Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Ibu Gembala juga dengan berkatnya. Kita selalu berusaha untuk mencari tempat-tempat panti yang perlu pertolongan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik gereja Palem atau gereja Gading, kita selalu berusaha untuk menolong. Baik, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Saat ku perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saat ku perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami ingin lebih serius mengiring Tuhan. Karena kami telah menemukan arti dan tujuan kehidupan yang benar di dalam-Mu Tuhan. Sebab satu saat hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan berhenti. Maka apa yang kami perjuangkan, kami usahakan, kami kerjakan dengan serius akan kami bawa sampai ke seberang sana. Perjuangan kami, kebaikan-kebaikan yang kami tabur, kami akan tuai di hadapan pengadilan Tuhan. Tuhan memberkati Tin, guru-gurunya, serta Ibu Gembala yang telah membagi berkat kepada panti asuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan sehingga roda operasional gereja ini berjalan tanpa henti dan terhambat.
Begitu banyak gereja yang mengeluh untuk menyewa gedung, menyewa tempat. Banyak hamba-hamba Tuhan kekurangan, kesulitan, anak-anak Tuhan juga begitu. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini tanpa keluhan, tanpa rintangan. Engkau terus memelihara jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan percayakan terus supaya kehidupan kami jadi berkat. Kehidupan kami bermanfaat, kehidupan kami jadi berguna Tuhan. Ke depan kami akan terus berjalan, memenuhi program-program yang ada. Lebih daripada itu kami ingin memberkati kehidupan ini. Baik secara perorangan maupun kelompok dalam gereja Tuhan. Kami titip doa buat gereja-gereja yang sedang bergumul, gereja-gereja yang kesusahan, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, anak-anak Tuhan yang kesulitan. Bangkitkan negeri ini, bangkitkan rakyat ini, bangkitkan bangsa ini Tuhan dan berkati. Di bawah pimpinan Pak Jokowi dan seluruh pimpinan daerah yang ada. Kami berdoa ke depan, saat pemilu nanti terjadi, terpilihlah pemimpin yang baik juga. Agar negeri ini dapat berkesinambungan membangun negeri dan bangsa ini. Nanti anak cucu kami boleh menikmati kemakmurannya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan perbuat. Biarkan kami nanti berjalan bersama dengan Tuhan setelah ibadah ini selesai. Hari lewat hari kami penuhi dan hidup berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di atas dan di bawah, angkatlah tanganmu. Dan Tuhan berikan penyertaan berkatnya bagimu. Kembalilah ke tengah keluargamu dengan segala rahmatnya, kebaikannya di dalam kasih Bapa, cinta Yesus dan kekuatan Roh Kudus ada bersama kita Allah Tritunggal itu. Menyertai tiap-tiap hari, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara.